Tapi gue nggak tahu nih apa film superhero. Jadi gue masih anggap ini apakah ini film kayak film apa? Kayak Jessica Jones. Gue pikir film-filmnya gue pikir kayak gitu mas. Karena gue benar-benar nggak baca sama sekali. Gue pikir ini apa film agak-agak superhero, atau misteri, atau dia punya kekuatan khusus. Jadi gue masih mikir, nah kan dari judulnya kita mikirnya kirain apa ya, Queen's Gambit kan. Kirain superhero. Bawaannya tuh pikiran tuh ada sedikit nuansa superhero. Gak main-main. Kemarin gue nonton, bahkan gue nggak nonton trailer ya mas, gue malah tuh nggak tahu si Anya Taylor-Joy itu serius. Awalnya kan gue sebelumnya tuh tahu tuh Anya Taylor-Joy, gue demen deh dulu kan, emang gue suka kan tatapan matanya kan. Tapi itu waktu gue nonton tuh gue sampai nggak ngeh tuh si Anya Taylor-Joy serius. Tapi gue berasa tuh pas gue sekilas-sekilas ini siapa ya, kayak orangnya familiar banget, kontur muka atau gak kontur mukanya. Gue sangka nih film-film Jerman mas, film-film tahu sendiri kan, Netflix kan sekarang banyak film seri yang dari Jerman gitu kan, dari Eropa kan. Gue pikir awalnya dari Eropa filmnya. Lu waktu itu kenapa nonton? Gue pikir satu judulnya menjual ya, judul menjual. Terus muncul terus nih di beranda gue nih di terbaru, waduh aduh ini film apa, kayak kesekilas kayak apa kan dikasih gue nggak nonton trailer tapi gue lihat, kalau kita lihat di Netflix kan kalau Belanda kan kelihatan kayak itu mas, jadi lagi ngomongnya kan, buat dia gaya pede banget nih, ada dia mau daftar suatu hal, saya mau ini kan gitu tuh, ada tuh di berandanya tuh. Buat gue nih kayak keren nih, cewek kayak punya prinsip nih orang ini. Tapi gue nggak tahu nih apa film superhero, jadi gue masih anggap ini apakah ini film kayak film apa, kayak Jessica Jones. Gue pikir film-filmnya gue pikir kayak gitu mas, karena gue benar-benar nggak baca sama sekali. Gue pikir ini apa film agak-agak superhero, atau misteri, atau dia punya kekuatan khusus. Jadi gue masih mikir, nah kan dari judulnya kita mikirnya kirain apa ya, Queen's Gambit kan. Bawaannya tuh pikiran tuh ada sedikit nuansa superhero. Udah mana? Bisa. Ada beberapa orang sih yang ke awal ini film superhero sih kalau gue lihat itu. Udah mana kan kita kan pas nonton episode 1 kan kita belum lihat si Anya Taylor-Joy kan, jadi tetap gue nikmatin, gue nggak bukan gagal Taylor, wah ditambah Anya Taylor keluar sih, wah makin jatuh cinta deh filmnya. Tapi iya sih gue bilang nih, tadi itu gue nggak akan henti-hentinya memuji bukan hanya Anya Taylor-Joy, tapi yang kita harus garis bawah ini nih Adam Stone nih. Yang jadi anak kecilnya, pembukanya ya. Bayangin nggak kalau dia ini nggak bermain dengan baik, lu masih mau nonton nggak? Iya. Dalam arti gitu kan? Karena kan dia kan yang membawa cerita di awal nih, di mana dia ketemu sama si misternya, ya kan, Mister Shebelnya, terus habis itu di mana dia harus mengambil pilnya, istilahnya seperti itu. Gue masih gak ini film misteri, karena waktu dia tidur yang waktu jadi kecil kan dia kayak ngeliat sesuatu ya di dinding-dinding gitu ya, di apa internetnya ya. Gue pikir nih masih, wah ini film misteri, masih gue raba-raba tuh filmnya ini apa nih. coba apa yang dia lihat itu ada sosok tangan gitu, yang tangan mainin catur, untung biji catur doang ya. Coba kalau ada sosok tangannya, orang mikir wah ini horor kali ini. Gue masih meraba-raba tuh nih film apa gitu loh. Ternyata kesini makin dibawa ke realita, ke sebuah realita yang kayak kita pikir biopik gitu. Ini keren sih menurut gue nih, kuat banget dari segi ceritanya, naskahnya itu benar-benar hebat sih. Tata sinematografinya keren, gila. Ada tuh yang dia lagi berdua mama itu, yang lagi jalan tuh, dia mau suruh beliin baju tuh. Itu scene-nya tuh nggak setengah-setengah lucu, bukan cuma satu bahasa tuh satu layar gitu. Dia jalan kan mau nyebrang itu kan. Itu gimana setnya tuh ya, orang lewat jalan terus di hotel suasananya, terus di permainan catur itu pada nontonin dia sekolahnya, keren mas, keren. Terus sama jangan lupakan juga dibuat tone warnanya terkesan film jadul ya. Iya, menggambarkan situasi kemarin sih itu. Kemarin film yang di Netflix yang Ratched juga tuh bagus tuh, namanya tuh kalau bahasa tuh artificial image tuh, atau apa sih namanya sih, kayak komikalnya bagus tuh mas. Ratched juga bagus, tapi ini kalah Ratched sama ini mas. Kalah ya. Ratched juga bagus, gue juga akuin bagus Ratched, tapi kalah sama ini mas.
Nah justru ini sih jujur sih ini benar-benar di atas ekspektasi gue sih ini benar-benar kaget juga sih gue. Wah gila nih ternyata ini benar-benar wow di atas ekspektasi gue nih. Tapi nggak dibilang budgetnya tinggi ya? Itu nggak dibilang sih, tapi menurut gue sih sepertinya sih lumayan sih ya? Nih. Menurut gue nggak main-main. Menurut gue sih nggak main-main sih nih. Nah sekarang gue tanya lu nih, gue akan memberikan lu tugas untuk mencari kekurangan daripada film ini. Kekurangan film ini ya? Kalau dari sampai episode keempat ya? Sampai episode 4 ya? Paling nggak dieksplor itunya paling mas ya? Yang waktu dia masih di masa panti asuhannya itu ya, aktingnya bagus sih kecil tuh, tapi menurut gua harusnya tuh apa gitu yang menyebabkan tuh, jadi kita di awal tuh emang sih temponya emang mau sekelas to the point, tapi yang pemilik sekolah itu yang kayak kepala sekolah itu yang cewek itu kan kita kayak nggak masih meraba-raba dia jahat banget, tujuannya apa ngejual anak. Terus bisa diadopsi orang, terus dia sampai piara orang sampai 16 tahun. Maksudnya tuh tingkatan-tingkatannya tuh nggak terlalu dieksplor menurut gue itu ya. Sampai di akhirnya ke 16 tahun tuh maksudnya tuh angkatan-angkatan sesudahnya yang mana aja tuh kayak tuh nggak terlalu dieksplor gitu mas. Betul. Komut gue ya itu ya dari sisi yang sekolahnya itu ya kok dia bisa 16 tahun dengan semudahnya itu dibeli orang. Tapi kemana aja, kenapa dia nggak dari 10 tahun, 11 tahun gitu loh. Ya mungkin kalau menurut gue sih itu kan hal yang nggak terlalu perlu tuh, yang karena digambarkan selama tahun-tahun itu kalau menurut gue sih nggak terlalu perlu ya. Dan sampai akhir juga tapi karakter ini nih, karakter ibunya panti asuhan ya kayak, jadi kita masih meraba dia jahatnya nanggung gitu, atau dia baiknya nanggung atau gimana gitu. Jadi masih terselip itu sih menurut gue sih. Oke, itu sampai akhir sih nggak ada penjelasan lebih lanjut tuh ya, walaupun nanti di menjelang akhir-akhir itu dia muncul lagi tuh. Nah kalau menurut gue sih dia itu bukan karakter antagonis, tapi dia itu karakter yang tegas sih. Nah seperti itu, ngerti ya, tegas sebagai ibu panti asuhan nih, kepala panti asuhan. Jadi dia hanya menjalankan tugasnya dia, dan dia hanya melakukan apa yang menurut dia itu baik untuk anak-anak panti asuhan tersebut, baik itu dari harus ikut tukur, istilahnya coir kan, habis itu pelajaran, nonton film dan lain-lain. Itu sih kalau menurut gue mungkin itu kan tugasnya beliau. Tapi gue tuh bukan masalah besar sih. Tapi kalau ditanya tadi kalau si Mas tanya kekurangannya apa, mungkin yang kepikiran gitu loh. Tapi itu bukan jadi suatu hal yang penting, maksudnya bukan suatu hal yang nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak ada itu pun nggak apa-apa. Nah kalau gue pribadi ini belum bisa nemukan kekurangannya sih sampai saat ini sih, karena menurutku sih perfect. Kalau mau dipaksakan nyari kekurangannya ya, kalau mau dipaksakan nyari kekurangannya itu, gue agak risih lihat kumisnya si Thomas Brody Sangster sih. Itu sih iya, gue bilang menurut gue sih, iya, sosok yang misterius sampai episode 4 buat dia sosok yang misterius, sosok yang seperti cowboy gitu, si orang sastra. Betul. Nah itu, tapi itu sih yang agak mengganggu gue sih, itu doang sih kesannya itu, kok ini kumisnya cuma ditempelin doang. Nah tapi kan ya mungkin emang karakternya sengaja dibilang kumis ya seperti gitu, ya udah. Tapi kalau itu kan gue bilang kalau dipaksakan, tapi kalau enggak ya menurut gue sih udah cocok, karena dari segi cerita udah pas, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin sih. Mungkin teman-temannya dia tuh yang dari kecil kan ada yang ngejahatin dia kan ya, ada yang kayak ngebully dia ya, ada yang di sekolahan ya beberapa, iya, tapi habis itu udah hilang. Iya, itu nanti pas dia gede itu ketemu tuh, ada satu yang cewek, ada tuh yang pas dia ngajak ke rumahnya tuh, misalnya kalau iya, yang dia nggak bisa ngomong tuh, dia yang lain pada ceria-ceria, dia nggak bisa adaptasi jadi pulang nyanyi segala macam, terus segala macam ya. Nah itu nanti pas dia gede itu ketemu tuh di toko baju tuh, nanti apa toko kelontong tuh, gue lupa tuh, ketemu udah punya anak. Nah di situ juga menggambarkan cukup oke juga sih menurut gue sih. Nah nanti yang satu mengambil keputusan untuk mengejar karirnya, yang satu akhirnya itu menjadi ibu rumah tangga juga dan lain-lain gitu sih. Itu sih sepintas itu nih. Tapi emang
Jadi kalau lu bilang nggak ada, ya itu di episodenya mungkin lu belum nonton tuh. Itu ada sih emang. Seperti itu. Mungkin nggak Mas dibikin ini tanpa spoiler ya? Ada lanjutannya mungkin nggak kalau dari Mas yang udah nonton? Biar kasih tahu endingnya. Kalau dikasih lanjutan sih bisa-bisa aja, Bisa tapi gak? menurut gue bisa. Tapi menurut gue buat apa? Bisa sih bisa, tapi enggak Bisa. ya? Enggak. Sepertinya enggak. Ini kan juga kan dari novel ya. Enggak lah. Menurut gue nggak perlu. Nah ini endingnya gue suka banget nih. Bener-bener Jangan kasih tau Mas. endingnya Jangan bagus banget. Nah, itu Jangan ending kasih tau itu pasti lu kalau nonton itu lu berkesan deh endingnya. Waduh, belum endingnya udah berkesan. Bener-bener indah. Endingnya bener-bener indah. Nah tadi itu kan gue sempat ngomong soal antagonis ya. Yang gue suka nih, yang gue suka dari film ini juga antagonisnya ini nggak ada yang pure evil, ngerti gak? Nggak ada sosok jahat iblis istilahnya. Gue jujur ya dari sampai episode 4 gue nggak ketemuin sampai episode 4 ya, belum nemuin tuh sosok antagonisnya. Ada sosok antagonis atau yang sedikit punya niat jahat, gue belum nemuin nih. Karena justru ini yang gue senang ini, tadi itu gue bilang, nih kalau dibuat, gue ngebayangin kalau dibuat tahun 80-an 90-an nih pasti nih para lawannya akan dibuat bener-bener jahat nih, ngerti gak? Entah itu dari yang Rusia, daripada ini pasti dibuat bumbu-bumbu ini. Tapi ini gue seneng nih di sini nih sampai akhir pun tersirat ya, dibuat tersirat aja ya. Bukan tersirat, it's all about competition. Ini semua soal kompetisi aja. Istilahnya ngerti ya? Ini semua soal sport, istilahnya kompetisi. Gue mau menang, lu mau menang, udah that's all. Nothing happen between that. Maksudnya nggak ada intrik-intrik. Gue racun lu gitu, enggak. Tapi ini enggak sportif nggak dengan menjunjung sportivitas nggak? Ya itu dia sportif mereka. Nah nanti tetap sportif ya. Sportif dong. Nah itu dia yang gue suka tuh, sportif. Dan nanti mereka kan kalau di film-film itu kan pasti kan dibuat jahat banget tuh. Kalau misalnya kita lihat lah, kalau waktu itu kan emang kita tahu Rusia dan Amerika kan dulu kan sempat perang dingin segala macam ya. Dan di film-filmnya kita tahu lah waktu itu ada zaman-zaman di mana musuh-musuh dari film-film aksi itu adalah dari Rusia yang bikin begitu jahat segala macam ya. Iya. Nah di sini nih untungnya dibuat sekarang nih. Jadi saya dibuat ini ya benar-benar film yang sport, tentang sport kompetisi. Iya, dan ini itu aja. Gue sempat baca juga ya, ini penasehat film ini itu apa tuh grandmaster dunia yang terkenal waktu gue zaman kecil Mas, Garry Kasparov Mas. Garry Kasparov nih jadi penasehat di film ini. Oh ya? Tahu kan Garry Kasparov tuh zaman gue SD atau itu tuh sampai sekarang tuh terngiang banget Mas. Dulu kan dia kan lawan abadinya si siapa tuh ya, Anatoly Karpov ya. Tahu gak Mas? Anatoly Karpov sama Garry Kasparov zaman dulu tuh hype tuh pertandingan catur dunia tuh. Zamannya Utut Adianto Mas. Zamannya dulu sebelum Utut Adianto kan di Indonesia ya. Iya si Garry Kasparov ya. Iya, tuh jadi penasihat di film ini nih. Sama si Bruce Pandolfini kalau nggak salah ya. Bruce Pandolfini. Iya, jadi memang benar-benar yang tadi dibilang ini memang nggak diperhitungkan banget. Nggak main-main, ini diperhitungin banget nih ya. Ini benar-benar gila nih. Bagus, gue seneng banget, puas. Iya, ini keren ya. Nah, kalau dari film ini, kira-kira apa aja nih yang bisa ditarik dari film ini? Nilai-nilainya kalau lu udah nonton. Tapi gue bilang tuh Mas, menggugah rasa passion kita terhadap sesuatu hal. Di bidang pekerjaan, di bidang olahraga, di bidang kompetisi. Itu pasti menggugah, gue jamin 100%. Betul. Misalkan dia pernah punya pengalaman dulu waktu SMP, dia ikut kejuaraan, dia dipandang sebelah mata, dia punya keyakinan tahu-tahu dia bisa menang. Nah ini pasti menggugah deh, gue yakin. Atau dengan adu mental dengan ketenangan kita, padahal di lapangan tapi dengan ketenangan yang kita miliki, jadi segala sesuatu itu bisa terlewati. Atau misalnya orang yang punya ketergantungan terhadap sesuatu hal, misalnya di musik atau di olahraga, misalkan ya ke obat-obatan atau vitamin atau doping atau apapun, kan ini juga ada hubungannya juga di film ini kan. Betul. Yang tranquilizer itu. Iya. Betul. Atau pelarian terhadap sesuatu hal. Itu sih bagus Mas. Iya sih, yang pertama kan juga misalkan kalau kita ada passion terhadap sesuatu,
kita harus kejar itu ya, dalam arti ya jangan sampai karena lu nih kalau di film ini lu cewek nggak boleh cewek main catur zaman dulu, akhirnya kan didobrak kan tahun 80-an nih. Iya, karena sebuah keadaan atau karena keterbatasan jangan menghalangi minat atau passion kita terhadap suatu hal. Betul. Nah ini kan novelnya kan yang tadi gue bilang itu kan keluarnya kan tahun 80-an nih. Jadi dia itu istilahnya ingin mengkritik yang terjadi tahun 50-an ya, 50-an 60-an kan tuh ya. 50-60 ya. Betul. Nah jangan sampai itu menghambat ataupun istilahnya kita dianggap aneh sama orang-orang sekitar. Ya mungkin aja karena ada sesuatu yang belum nimbul dari kita, belum muncul dari kita. Nah itu yang harus kita cari tuh ya, benar ya. Dan ya strength kita tuh di mana? Betul. Dan yang pasti itu kita harus mencari tahu dan istilahnya jangan malas tanda kutip itu belajar lah. Tadi yang gue bilang mencari tahu dan belajar gitu dengan dari siapapun hal sekecil apapun. Bayangin aja siapa sih yang nyangka dalam arti dia ini belajar dari janitor, dari tukang bersih-bersih dalam arti ya didukung dengan motivasi yang kuat, betul, keyakinan, terus dengan memperbaiki taraf hidup keluarga. Penting loh, gila loh pengorbanannya. Dia sampai nyatut duit juga kan awalnya kan nyatut duit emaknya kan. Terus minta duit ke si Mister itu juga kan untuk kejuaraan pertama kan. Terus yang nyaputin obatnya diambil. Betul, tranquilizer-nya. Bisa kepikiran itu saudaranya. Terus jangan lupa juga ini setiap orang pasti suatu saat akan mengalami kegagalan, itu udah pasti. Gua rasa nggak ada orang yang spoiler Mas nih. Loh. Emang belum waktu itu belum ada yang gagal ya pas di episode 4? Belum. Bukannya udah pernah kalah sama yang si kumis itu? Belum deh gue deh. Oh, belum kalah ya. Nah, belum. Oke. Nah, nanti pokoknya gini, orang itu pasti akan mengalami kegagalan deh istilahnya ya. Nah, tapi yang pasti itu bagaimana cara kita menghadapi kegagalan itu, bangkit kan? Karena tahu gue sih nggak pernah ada orang yang 100% berhasil sih, tahu gue ya. Pasti ada kegagalannya. Nah, itu dia tuh, itu yang di sini nih juga bagusnya ini juga digambarkan. Tapi kalau kita ngomong Floyd Mayweather nggak pernah kalah Mas. Floyd Mayweather nggak pernah kalah ya? Iya. Mayweather. Tapi waktu dia masih latihan, ngerti gak? Iya, tapi secara pengakuan dunia dia belum terkalahkan. Dan nanti kan gini, dia menjadi masuk ke kejuaraan gitu pasti kan diawali dengan pas dia pertandingan belajar pengalaman. Nggak mungkin dari dia pertama kali latih tanding, nggak mungkin dia itu 100% menang sih kalau menurut gue ya. Masuk akal nggak? Nah, jadi istilahnya itu coba kalau misalkan pas dia latih tanding nih baru pertama nih, entah itu di SMA atau di mana dia latih tanding, terus dia kalah, dia putus asa, dia mungkin nggak akan jadi sosok sekarang ini kan, bener kan? Iya, betul. Maksud gue seperti itu tuh, pasti dia ada titik di mana dia harus jatuh, kalah, dan dia akan menjadikan itu sebagai batu loncatan atau pelajaran. Betul kan? Bagus sih. Ya ini keren nih. Tyler Joe-nya keren nih. Kalau ada yang jual poster, gue mau Mas kasih ya, jual poster. Yang itu tuh bukan poster yang biasa, yang poster yang dibikin figura. Kita bisa bikin sih. Bisa. Gue pengen kepikiran tuh bikin. Poster di kamar. Betul. Di print gitu, dibikin di figura. Jadi bagus itu. Nanti cari-cari aja tuh. Atau misalkan kalau mau beli original bisa juga di Amazon. Iya. Emang keren sih tuh, benar-benar keren. Oke. Nah, ini thank you banget lo Mas Watching nih. Iya, makasih banyak ya. Meluangkan waktu untuk ngomongin film yang akhirnya fenomenal ya, sampai hari ini juga masih fenomenal ya. Gue lihat ya, masih banyak yang bahas loh. Dan ini memang benar-benar menurut gue sih wow banget sih, ini layak wajib ditonton deh. Walaupun kalian nih nggak ngerti catur,
ini nggak membosankan kok, tidak membosankan. Iya. Kalau menurut Bahkan ini cowok pada demen film ini. Cowok ini sebenarnya film drama ya, tapi pada demen juga. Bingung kenapa ya? Karena ya tadi itu intens, dalam itu tensi daripada cerita terjaga ya. Ada sekilas drama tapi ada tegangnya ya. Iya, dan itu merasakan. Iya, bagus. Mungkin ini bisa dibilang ini salah satu miniseri tanda kutip olahraga terbaik sih menurut gue sih. Ya, dan memang harus ditonton nih untuk kalian nih. Kalau kalian nggak suka dengan si pemainnya segala macam, nggak apa-apa, nontonnya ini keren kok, keren. Seperti itu. Lupakan sejenak masalah, lupakan sejenak problema hidup, lupakan sejenak kepenatan kerja, nonton film ini deh. Ya, cuman kita refresh. Awas terhipnotis. Tatap mata saya. Awas terhipnotis. Kekuatan matanya gila, tatapan matanya sih anjay benar. Lancip ya, keren tuh. Itu emang matanya dia punya basic gitu mas, mata si Anya emang udah ada basic kayak gitu, ditambah karakter di film ini. Emang benar-benar sih, emang cocok sih karakter ini sih, penggambarannya sih. Apalagi pasti lagi adu mental sama lawan-lawan ya waktu awal-awal, keren mas. Nah itu dia yang tadi gue lupa bilang itu apa? Adu mental itu loh. Adu mental itu paling penting dalam satu pertandingan ya, karena itu yang kalau dia udah takut, ya otomatis kita akan. Dan si Anya berhasil mas, ada satu momen dia juga panik kan, tapi dia berusaha ke WC terus ngambil obat atau apa, tapi ya dia itu dibuat nggak perfect banget, tapi segala sesuatu tuh pas banget, kayak kita ikut merasakan gitu. Dia mau berusaha untuk mental tuh nggak kelihatan down di hadapan musuh-musuhnya. Betul ya, betul kan ya. Iya. Senyuman dia ketika dia menang dengan gaya bijak, dengan gaya tetap menghargai lawan, tapi dengan karakter yang kelihatannya sombong ya. Sekilas sombong tapi nggak sombong. Sekilas angku tapi dia emang karakternya emang kayak kurang ekspresif kesannya di sana. Iya. Tidak ekspresif betul. Keren ini kayaknya ada yang lagi jatuh cinta sama Anya nih. Waduh iya. Sejak yang Split emang aku suka sama dia mas. Split. Oh iya. Split atau Glass ya? Split kan? Split. Iya. Sama yang film tuh yang apa tuh The Witcher ya. Betul, The Witch. Dia emang benar-benar mencuri perhatian tuh The Witch tuh dia. Yang New Mutants aja nih gue pengen lihat di actingnya, rambutnya kuning bagus gak nih ya, The New Mutants. Iya. New Mutants juga belum. Aduh. Anya Taylor-Joy umurnya 24 tuh, dia sih bintangnya cerah banget mas. Ya semoga sih dia bisa bertahan sih. Yang penting pemilihan film-filmnya bagus. Ini sih bisa jadi sosok sutradaranya nih mas. Siapa sutradaranya? Frank Scott ya sutradaranya. Scott Frank. Ya Scott Frank kayak harus gue boleh perhatiin mulai sekarang nih watch listnya. Baru ngeh yang si mas bilang tadi, Logan dia, terus pas ketemu dia nulis dia. Logan itu dia nulis. Iya. Maksudnya tatapan matanya itu loh, maksudnya bisa pas banget sih. Anak itu kan juga punya karakter kayak gitu kan mas. Si anaknya si Logan kan gitu loh. Dan itu membekas di gua jujur. Makanya waktu dia main di film His Dark Materials itu gua berasa dia kayak kok nggak kayak di Logan gitu. Kalah kuat gitu aktingnya sama dia di Logan. Kayak inilah mas, kalau kalah apa ya, maksudnya kayak karakter yang kita lihat di Logan tuh kayak udah nggak ada di film His Dark Material itu. Ya karena mungkin kan beda penulis, beda sutradara, dalam arti kan beda menginterpretasikan kan ya. Iya. Mungkin yang bisa cocok pemain Indonesia, gue ada yang rasa cocok mas, tau gak mas? Orang aktris Indonesia yang cocok nih main film-film yang ikut sutradaranya sih ini nih. Maksudnya sutradaranya si Scott Frank ini nih. Tahu gak siapa? Tebak. Yang karakternya sekilas kayak gini-gini juga nih. Nggak tahu nih siapa nih. Nggak tahu ya. Tahu kan, tapi bener kan mas? Si Daphne Keane itu sama si Anya Taylor ada suatu kemiripan kan di peran ini kan.
betul dari Tata. Ada betul. ya, ada ya kemiripan ya dari ngap senyumnya, bukan ngap senyumnya apa sih, dari kekulannya sama matanya, iya, dari ekspresi segala macam. Sebenarnya orang artis Indonesia harusnya tuh bisa juga bertiga mereka, Mas, cocok. Siapa? Si Hammer Girl. Oh, si Hammer Girl. Mukanya mirip ya, matanya Hammer Girl tahu iya, tuh. Hammer Girl. Si siapa namanya? Iya, si Julia Estelle. Betul. Asal waktu perannya di Hammer Girl ya. Itu kan juga sosoknya kan membekas di penonton, Mas, sosoknya. Cool ya itu loh, sama apa gayanya deh Hammer Girl. Ya bener sih kalau dilihat-lihat tuh si Anya sama si Daphne itu ada kemiripan ya, ada kemiripan karakter ya. Betul. Gila ya saudara, kemudian tuh gue mau merhatiin saudara itu main film apa, bikin film apa lagi ya. Itu boleh tuh nanti tuh dilihat-lihat tuh. Soalnya dia kebanyakan saat ini sih masih nulis sih. Series ya. Masih nulis banyak sih, kayak apa Minority Report, The Wolverine. Dia sebenarnya itu macam-macam sih, ada yang action, ada yang drama komedi. Itu sih dia sih. Minority Report udah nonton, Mas? Itu masih Tom Cruise yang wajib. Kalau dari untuk sutradara dia baru 4 nih, Godless, The Lookout itu si Joseph Gordon-Levitt. The Lookout. Oh iya, itu gue udah bahas. Iya, itu juga bagus filmnya loh. Nah, itu dia tuh sutradaranya tuh. Terus Walk Among the Tombstone si Liam Neeson ya. Liam Neeson ya. Belum nonton Bos gitu. Itu biasa sih. Tapi sih ya semoga nih ke depan ini karirnya bagus sih, semoga. Iya. Hanya Taylor Joy kemarin gue lihat di IMDb film terakhirnya baru Queen's Gambit, dia belum main film lagi nih. Belum, istirahat dulu kali lagi, sekarang kan juga lagi corona. Oke. Kemarin gue dapat kalau lihat podcast gue ada sekilas dia lagi pakai wig kayak dari rambutnya biasa pakai wig tuh, gila ya. Jatuh cinta nih kayak ini. Jatuh cinta gue bener. Cantiknya tatapan gue terbius. Beli posternya aja, pasang. Nanti malam-malam melihat tatapannya. Iya, nggak bisa tidur lagi Mbak. Oke. Ini kita udah 1 jam nih kurang lebih nih. Thank you banget loh Mas Watching ya. Nanti nih kalau kita pengen dengerin podcastnya Mas Watching nih di mana nih? Jangan lupa subscribe dan mampir ke Watching Movie Channel di YouTube. Nanti bakal ada kejutan-kejutan lagi, review-review gue yang udah gue persiapkan tapi belum gue upload nih. Kalian pasti bakal wajib dengerin. Gue udah sekitar 2 minggu nih. Iya 2 minggu kemarin sempat rehat dulu bentar karena ada suatu kesibukan. Nanti bakal tunggu episode ya. Iya dengan ini pada udah nanti nih pasti nih. Oke, sekali lagi thank you banget Mas. Mas Bebe juga sukses ya terus ya, makin bagus nih kualitas YouTube-nya juga makin bagus, suara makin bagus, pembahasannya juga bervariasi, bagus banget. Nih kalian harus dengerin deh pokoknya. Gue dengerinnya malah kalau lagi momen-momennya lagi santai Mas. Nggak apa-apa, artinya tuh kita meluangkan waktu tuh yang lagi bener-bener tuh kita hening. Betul. Bagus. Ya kan? Atau lagi di rumah lagi iseng. Iya. Kalau semangat terus, jangan pernah berhenti untuk upload terus ya Mas ya. Amin. Jangan bagus kok. Yang kapok-kapok ya. Iya. Nanti kirimin ya Mas ya, siap. series ya. Siap. Podcast ini, iya. Thank you banyak. Udah sejam nih. Udah sejam sih. Udah sejam ini. Buset ya, nggak berasa ya. Berasa. Oke deh. Langsung diupload ya, langsung diterjunkan ya Mas ya. Iya. Langsung ditayangkan segera. Mumpung hari Sabtu nih. Ya, siap. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Dan jangan lupa dengarkan episode selanjutnya. Hasta la vista ya. See you.